Halo Lover, saya Feldi. Seperti yang saya bilang minggu kemarin, kalau minggu ini saya akan bahas tentang substrat. Karena beberapa orang mungkin agak ragu gitu mau pilih alas yang aman untuk palpitonnya gitu ya. Pada minggu ini saya sudah memilih beberapa macam substrat yang cocok untuk palpiton dan mudah ditemui. Jadi ada beberapa jenis substrat yang saya eliminasi supaya nggak terlalu panjang videonya dan juga agak kurang kurang bagus lah secara penyerapan apa segala macam gitu ya. Langsung aja kita mulai dari yang paling murah, yaitu substrat 1 juta orang, yaitu koran bekas ya. Saya merekomendasi koran bekas seperti ini. Jangan yang berbentuk majalah ya, karena otomatis kan nggak bisa menyerap kan. Kalau koran seperti ini kan dia punya pori-pori, sehingga saat dia kencing dan mengotoran itu urinnya terserap pada media ini. Untuk harga 1 kilo koran bekas itu mungkin sekitar 3.000 sampai 9.000, tergantung dari mana kalian mendapatkan koran tersebut, dan mungkin durasi ini ya kali ya, tanggal peluncuran koran tersebut kali ya. Karena saya ada sempat beli 1 kilo itu sekitar 6.000 atau 9.000 gitu ya, tapi korannya benar-benar koran baru, dan itu ada sebuah toko buku, dan koran yang belum laku emang dia jual kiloan gitu loh. Tapi kalau kalian beli di pengepul mungkin sekitar 3.000 sampai 6.000 per kilonya, entah berapa lembar gitu ya. Untuk ketebalannya kalian sesuaikan aja, karena ada beberapa jenis media cetak itu yang kertasnya cenderung tipis, jadi kalian melapisi 2 lapis. Tapi kalau menurut kalian tebal dan cukup untuk mengcover alas kandang seperti ini kan tercover semua ya, kalian 1 lembar aja cukup gitu. Kelebihan koran ini yang jelas murah, lalu mudah ditemukan, dan kelemahannya kurang kelihatan bersih. Itu aja. Pertama, kurang kelihatan bersih karena ada tintanya gitu ya. Lalu yang kedua, itu dia tidak menyerap bau secara maksimal. Bukan maksimal lagi, emang baunya nggak keserap gitu. Jadi di saat si palpiton tuh buang kotoran itu wanginya akan semerbak sekali gitu. Lalu untuk di atas ini ada satu lagi, yaitu ini adalah kertas HI, atau bisa dibilang kertas koran yang masih polos, unprint gitu ya. Ini nggak tahu berapa meter, yang jelas 1 roll itu seharga kurang lebih di Properto ya, itu seharga 60.000 untuk 50 lembar. 30 lembar itu 30.000 untuk 50 lembar. Jadi 100 lembar itu 60.000. Cenderung berkali-kali lipat dari kertas koran biasa, koran bekas gitu ya. Tapi ntar saya posting sini, tampakkan waktu di kandang ini kelihatan lebih bersih karena polos gitu ya. Ya, karena ini belum ada print ya, otomatis kan belum ada proses, jadi penyerapan cairannya itu sedikit lebih bagus dibandingkan koran bekas biasa. Tentunya ya kalian harus mengeluarkan dana yang sedikit lebih banyak. Lalu untuk media berikutnya, kita ada media yang tingkat di atas inilah ya dari segi harga. Itu ada pertama kokopit. Nah, kokopit ini kadang sering digunakan sebagai media tanam, karena dia kan bahan dari kelapa. Jadi produk kelapa itu jauh lebih aman untuk hewan dibandingkan produk kayu. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Yang jelas kokopit yang pertama itu penyerapan cairnya bagus sekali, penyerapan baunya ya cukup untuk menetralisir. Yang jadi masalah adalah di saat kokopit tersebut kering,
dia akan banyak berdebu. Apalagi di saat kalian memberikan mangsa hidup ya, kalian lempar mangsanya ke dalam kandang dan kalau kita untuk menyerang, set, dia otomatis akan banyak bergerak. Makanya kan butiran-butiran debu itu pasti akan berterbangan kemana-mana gitu. Jadi secara fungsi dia sudah bagus, hanya saja secara kebersihan dia agak kurang. Untuk harga saya kurang tahu untuk harga sekarang, jadi silakan cari di penjual tanaman atau toko online gitu ya. Yang jelas jangan yang ada sudah ada pupuknya, jadi yang masih kokopit biasa, yang masih murni gitu ya. Lalu di atas itu ada koko khas. Koko khas ini bahannya dari batok kelapa yang sudah dihaluskan tapi belum sehalus kokopit ya, jadi diameternya agak lebih kasar. Itu di antara semua mungkin paling sangat rekomendasi untuk saat ini, dan breeder luar pun mereka banyak yang mulai beralih dari Aspen ke koko khas ini karena selain harga lebih murah, lalu dia dapat menetralisir bau, dan beberapa secara general itu dapat meminimalisir timbulnya jamur ya. Jadi nggak usah takut kalau tahu lembab segala macam akan berjamur, enggak, aman. Jadi nggak penyebar gitu aja lah ya. Cuman kelemahan dari koko khas itu kalau urin yang keluar dari palpetannya terlalu banyak, terutama yang udah dewasa gitu ya, dia cenderung mengendap di bawah. Jadi ada ya emang nggak terlalu besar spotnya, tapi yang jelas ada endapan di bawah di sekitar situ, dan itu masih harus kalian lap lagi saat spot cleaning. Itu aja. Jadi minusnya masih bisa diatasi lah ya, menurut saya itu nggak separah kokopit karena itu kalau kering berdebu sekali. Untuk koko khas dia lebih ke sedikit kebersihan urin aja, jadi nggak terlalu mengganggu. Cuman begitu kalian lap tisu udah kering, udah aman lah. Lalu di atas itu ada koko chips. Koko chips itu diameter paling besar, jadi dari sabut kelapa itu dipotong kotak-kotak. Itu saya kurang merekomendasikan karena penyerapan urinnya itu jauh lebih buruk dibandingkan koko khas. Jadi dia tetap bisa menetralisir bau, tetap bisa memberikan kesan natural segala macam, tapi untuk penyerapan urinnya dia akan mengendap di bawah karena diameter yang besar otomatis urin yang dari atas pasti akan jatuh ke bawah. Itu. Untuk bahan kelapa sendiri zaman sekarang banyak yang beralih ke arah sana, apapun mereknya ya. Yang lokal ada, yang impor ada kayak Exotera apa segala macam gitu ya, Practisu. Cuman untuk selain seperti kayak Forest Bark itu, pertama agak lebih mahal, yang kedua agak susah dicari, dan yang ketiga bahan kayunya saya kurang paham gitu. Jadi dibandingkan kalian mencari Forest Bark, lebih baik ke koko khas karena hampir serupa 11-12 itu. Cuma penyerapan baunya yang berbeda. Kalau jenis bahan kelapa itu cenderung menetralisir, kalau koko khas masih bisa agak bau-bau kayu sedikit. Lalu kita yang paling mahal karena kayunya nggak di Indonesia, yaitu serbuk Aspen. Itu direkomendasikan sekali kalau kalian punya uang dan barangnya ada, karena kayunya itu nggak ada di Indonesia gitu ya. Kelebihannya dia penyerapan urinnya bagus. Lalu apa lagi ya, baunya itu enak banget. Jadi ada kotoran besar pun, hitam-hitam besar-besar gitu ya, itu tetap bisa muncul bau kayunya, dan yang pasti aman untuk si barbiton tersebut. Kelemahannya dari harga pertama, kedua ada kemungkinan kecil kan karena biasa kan dari bentuknya kayak tajam-tajam gitu ya, kayak jarum gitu, shredded karena kayak parutan itu lah ya. Nah kan ada kemungkinan kemungkinan kecil itu dapat melukai barbiton yang bagian mulut, terutama saat makan untuk ukuran baby. Untuk dewasa mungkin nggak
eh, nggak masalah ya, karena lapisan dalam mulut itu udah cenderung lebih tebal dibandingkan yang masih baby. Saya pernah baca di artikelnya Mac Milbank, dia pernah ada kasus di mana bagian atas mulut itu tertusuk oleh seretan kayu aspen tersebut. Padahal termasuknya halus gitu ya untuk reptil ya, sudah sesuai standar lah. Tapi kemungkinan kecil untuk error itu ada, terutama untuk baby. Tapi untuk yang dewasa, saya belum pernah menemukan artikel atau kasus yang sefatal itu untuk penggunaan serbuk aspen. Lalu bagaimana untuk serbuk kayu hamster? Untuk kayu hamster, serbuk kayu yang biasa digunakan untuk hamster, saya nggak merekomendasi sama sekali. Yang pertama, sebagian besar serbuk dari hamster, yang untuk hamster itu berbahan dasar dari kayu pinus. Dimana kayu pinus itu merupakan jenis golongan dari softwood yang mengandung fenol. Jadi pinus, cemara, dan lain sebagainya ya, itu nggak rekomendasi. Pinus juga kadang untuk di Pulau Jawa itu dikenal sebagai jati Belanda. Jadi jangan hindari jenis serbuk itu. Karena fenol ini takutnya akan bereaksi dengan cairan kimia, entah di lambungnya atau mungkin bisa dari urinnya, itu dapat menyebabkan timbul gas beracun yang sangat berbahaya untuk si pabiton Anda. Lalu untuk kayu yang misalkan kalian ada tukang kayu yang terus kalian ingin menggunakan serbuk kayunya, itu bisa memastikan paling nggak kayu albasia atau ya pokoknya itulah ya, itu termasuk, karena albasia itu termasuk golongan hardwood. Albasia terus kayu jati, atau orang yang Pulau Jawa bisa tahunya itu kayu jati Kalimantan gitu ya, itu masuk golongan hardwood dan itu aman untuk hewan karena tidak mengandung fenol seperti yang softwood itu miliki gitu ya. Jadi untuk amannya saya lebih kurang merekomendasi jenis kayu yang nggak jelas itu. Demi kesehatan pabitan Anda sendiri, saya lebih merekomendasikan untuk produk kelapa jika ingin terlihat natural atau mungkin untuk mengurangi bau. Itu aja. Lalu bagaimana jika misalkan menggunakan media atau substrat seperti kokopit itu jika kemakan? Buat saya nggak masalah, karena itu aman. Seperti di alam juga kan, pabiton saat makan otomatis ada beberapa partikel-partikel kecil yang tertelan, entah kerikil, entah tanah apa segala macam gitu ya. Jadi nggak usah tahu paranoid. Pasti yang usahakan pabiton Anda sehat, medianya juga nggak asal pilih dan sesuaikan dengan kantong Anda. Ya sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.